Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay, NIM 180120201044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan fiber optik. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang komponen fiber optik. Yang gambar dari lampu-lampu tersebut ini adalah yang dinamakan dengan cahaya pembawa informasi. Yang ini cahaya pembawa informasi ini komponen alam yang berfungsi untuk membawa data dengan kecepatan tinggi pada bandwidth yang sangat tinggi. Dan kedua yaitu yang ini, optical transmitter atau disebut pemancar. Komponen ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya ke dalam media pembawa. Dan selanjutnya yaitu kabel cord fiber optik. Kabel fiber optik ini fungsi sebagai media pembawa sinyal cahaya. Kabel cord ini merupakan komponen utama dari jaringan fiber optik. Dan selanjutnya yaitu optical regenerator yang berfungsi sebagai untuk menguatkan sinyal cahaya ketika dikirim pada jarak yang jauh. Dan selanjutnya yaitu optical receiver yang berfungsi sebagai untuk menangkapkan semua cahaya yang dikirim oleh optical transmitter. Dan selanjutnya kita masuki dengan peralatan yang digunakan untuk membangun fiber optik. Yang pertama yaitu power meter. Power meter ini digunakan untuk pengecekan loss pada kabel. Power meter ini ditempatkan pada dua tempat. Cara kerja hampir sama dengan OTDR, hanya saja power meter ini lebih detail dalam penghitungan loss. Dan selanjutnya yaitu path core. Path core ini adalah kabel penghubung yang mempunyai dua konektor pada kedua ujungnya untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain. Dan selanjutnya yaitu pigtail. Pigtail ini suatu perangkat yang menghubungkan OTB dengan serat optik yang hanya mempunyai satu konektor di salah satu ujung untuk menghubungkan kabel dengan perangkat yang lain. Cara kerjanya lebih kurang sama dengan path core. Dan selanjutnya itu mikroskop fiber yang berfungsi untuk melihat bersih atau tidaknya konektor pigtail path core. Dan selanjutnya yaitu optical connector cleaner, berfungsi sebagai untuk membersih konektor pigtail atau path core. Dan yang keenam yaitu tisu fiber optik yang berfungsi untuk membersihkan core. Dan yang ketujuh, OTDR ini lebih kurang kerjanya sama dengan power meter, hanya saja power meter lebih detail dalam penghitungannya. Dan yang terakhir yaitu OTB, optical terminal block. Ini adalah penghubungan terminal dari blok tersebut. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan fiber optik. Langkah-langkah pembuatan fiber optik ini, yang pertama, perizinan dalam survei pembuatan fiber optik. Perizinan atau juga yang biasanya disebut dengan site acquisition sangat diperlukan sebelum proses pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan. Perizinan lahan merupakan proses akumulasi atau bangunan dari pemilik lahan ke operator. Maksudnya dari perizinan ini perizinan lahan ataupun survei tempat. Dan selanjutnya yaitu pembuatan red line. Pelaksanaan proyek ini, jaringan fiber optik memerlukan sebuah acuan yang menempatkan posisi pol, berapa panjang kabel yang digunakan, kabel jenis apa yang digunakan, dan beberapa jumlah aksesoris atau perangkat fiber optik yang digunakan. Dan selanjutnya yaitu pembuatan bill of quantity. Estimasi biaya pada suatu proyek ini, konstruksi biasanya disajikan dalam bentuk bill of quantity. Ini berisikan tiga hal pokok, yaitu deskripsi pekerjaan, kuantitas, volume, dan
harga satuan pekerjaan. Dan selanjutnya itu pemasangan pol. Pemasangan pol atau tiang merupakan komponen utama dari konstruksi jaringan fiber optik yang menggunakan kabel jenis aerial. Pol harus dipasang tegak lurus. Pol awalnya pada dan pol akhir dipasang untuk menjadi tempat kabel serta aksesoris fiber optik. Berarti ini tempat letaknya dari langkah pemasangan inti dari langkah pemasangan pembuatan fiber optik. Dan yaitu selanjutnya pemasangan FDT dan head hole. Fiber distribusi terminal merupakan ruang yang berbentuk kotak atau kubah yang terbuat dari material khususnya yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambung jaringan optik single mode yang berisi konektor, switching maupun splitter yang dilengkapi ruang manajer fiber dengan kapasitas tertentu pada jaringan optikal fiber optik. Dan yang terakhir yaitu penyambungan fiber optik. Penyambungan fiber optik ini proses penyambungan kabel fiber optik pada fiber akses terminal. Penyambung ini biasanya disebut dengan istilah terminal atau bising. Dan sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.